Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairu Zaika Mauri Gazi dengan NPM 22541211012 dari Agroteknologi B. Saya Almira Fitraya dengan NPM 2214121016 dari Agroteknologi B. Saya Agil Rahmawati dengan NPM 2214121004 dari Agroteknologi B. Jadi di sini kami bertiga ada di Desa Gunung Terang di lahan pertanian milik Pak Sanyo yang beliau menanam bunga pacar. Bisa dilihat di sebelah sana bunganya, tanamannya di sana. Lalu kami nanti akan melakukan wawancara langsung kepada Bapak Sanyo, pengolahan tanah, pengolahan kebun dia, lalu cara penyiraman, pemupukan segala macam akan kami tanyakan. Apakah Bapak Sanyo ini merupakan pertanian sustainable atau belum? Nanti akan kita tanyakan. Nanti jawabannya bakal ketemu. Saya Agil. Ini kami mau wawancara. Tugas dari dosen Ibu Sri Yusna ini ditugaskan untuk mencari lahan pertanian yang berkelanjutan. Jadi berkelanjutan itu kayak Dia menguntungkan dari segi ekonomi dan lingkungan, Pak. jadi tanahnya tetap bagus, modal juga sedikit, keuntungannya maksimal. Awal tanam dari pertama bibit Bapak menanam itu sampai ke tumbuh itu bagaimana ya, Pak, dari pertama nanam? Kalau nanam pacar itu disemai dulu 20 hari itu tanam. 20-15 ditanam dipindah. Nah, dari nanam itu 40 hari sudah bunga kayak gitu kan. Itu luas lahannya berapa? Semua itu 1.600 meter. Jadi 4 rantai kalau rantaian. Kalau misalnya untuk olah tanahnya Pak Di, itu kayak mana? Ya dicangkulin dulu. Cuma penggemburan berarti? Iya, pengumuman. Kalau pacar, kalau padi ya dibajak. Dapat bantuan dari pemerintah itu. Oh, tetap ada bantuan pemerintahnya juga. Ada. Terus kalau misalnya untuk pupuk kandang apa segala macam itu gimana Pak? Kalau pupuk kandang saya memakai tai jangkrik itu. Oke. Ini Pak, dia itu caranya hanya di selang gitu aja ya? Iya, Pak, di selang. Kalau pakai Efisien. manual. manual. Jadi Pak D-nya di sini menyiramnya pakai alat khusus buat sendiri. Nggak beli, cuman dia ngerakit sendiri karena kalau dia pakai gembor, nyiram satu-satu mungkin boyoan ya Pak D. Iya. Bakal sakit pundaknya kalau gotong gembor itu satu-satu buat nyiram. Jadi Pak D-nya buat alat sendiri, tinggal gayung dari sumber air, nanti selangnya tinggal diarahin ke gulutan-gulutan siringannya. Pak D itu menanam pacar itu dijualnya kemana ya Pak D? Ya ada yang ngepul itu. Kadang-kadang ambil ke sini, kadang-kadang diambil di rumah. Bunganya itu per plastik itu 1 kilo. Kalau pas kayak kita di sini ya kadang-kadang ya 10.000 1 kilonya. Kalau pas mau puasa itu nyampe 25 per kilo. Terus kalau misalnya untuk modal dan keuntungan itu gimana itu? Gak pernah saya ngitung sih itu. Pokoknya panen ya apa ya? Seadanya. Ya adanya nggak pernah saya hitung itu kalau pacar. Berarti kalau misalnya, kalau untuk modal tanam, modal awalnya itu berapa totalnya? Dari dia nyemai sampai dia keluar bunga Kalau panen pertama. bunga pacar itu nggak pakai modal sih. Ya, bunganya paling jerami itulah. Modal tenaga. Oh, cuma modal tanam. Modal Berarti tenaga. 0 rupiah ya Pak? Iya. Terus kalau keuntungannya itu panen pertama itu berapa Pak kira-kira? Berapa kilo? Pokoknya kalau nanam 1 rantai itu dalam 3 bulan itu kalau uang 1 juta lebih per rantainya. Berarti karena Pak D punya 4 rantai ya sekitar 4 jutaan ya. Iya. Alhamdulillah. Ini lahannya Pak D itu berapa ya? Nyewa ini saya. Oh, nyewa. Nyewa. Itu 1.600 itu nyewa. Itu kadang-kadang saya beli organik apa
NPK, NPK. NPK Mutiara itu. Iya. Kadang-kadang saya kasih itu kalau disiram pakai NPK paling 2 kilo itu. Untuk berapa rantai? Ya itu tanaman itu Total semuanya itu kadang. 2 kilo. Berapa luasnya itu Pak? Di atas berarti? Ya sekitar ya di setengah rantai ada aja ya. Di satu rantai ya. Ya 2 kilo. Itu sistemnya dikocor apa ditabur? Dikocor. Ya, pakai gembor. Oke, gembor ember cat itu ya. Ember cat itu penuh air itu saya kasih 2 on. 2 on itu 60 batang. 60 batang berarti 20 gram. Kan saya takar di rumah jadi saksi paham. Kalau kebanyakan mati. Jadi di sini Pak Ade-nya memakai sistem pertanian yang berkelanjutan karena dari tata pengolahan tanah yang memakai sistem organik juga, memakai kotoran jangkrik dan juga jerami padi, pemupukan yang berimbang, tidak melebihi dosis atau takaran yang telah ditentukan. Pak D-nya memakai pupuk kimia hanya untuk memberi nutrisi tambahan sedikit. Jadi kurang lebih satu rantai itu hanya memakai 2 kilo pupuk NPK. Untuk takaran ember cat 25 kilo dia hanya memakai 2 ons atau 20 gram. Berarti kurang lebih 4 sendok makan untuk takaran 60 batang. Dosisnya sangat kecil dan juga sangat bijak, tidak melebihi batas pemakaian dan tidak akan merusak tanah. Justru akan menyuburkan tanaman dan juga meningkatkan hasil panennya karena di sini Pak D-nya tidak memakai modal apapun kecuali hanya membeli pupuk 2 kilo tadi. 1 kilo pupuk NPK-nya itu seharga kurang lebih 25.000 ya Pak D. Berarti modal yang dikeluarkan mungkin 50.000 sama tenaganya Pak D. Awal dia panen umur 40 hari. Jadi 2 bulan itu Pak D-nya bisa panen terus sampai umur maksimal daun pacarnya. Jadi pertanian Pak D-nya ini sustainable agriculture atau pertanian yang berkelanjutan. Nama Pak D-nya Sanio. Pak D Sanio. Pak D-nya ini bertani sejak Saya mulai nanam itu tahun 1980. 80. Ini udah berapa dia? 70 tahun. 70 tahun. Jadi penanganan kan udah untuk perawatan diruat sudah, kalau ada rumput ya dicabutin. Ya. Nah misalnya kalau terserang penyakit atau terserang hama itu gimana penanganannya? Kalau serang hama itu keriting, saya pakai obat keriting. Obat keriting satu kota itu kan 3 obat itu harganya sekarang sekitar 100.000. 3 botol itu. Tapi jarang ya terkena. Jarang. Pernah keserang itu. Biasanya hama apa itu Pak D? Hama itu keriting sama ulat itu loh. Oh, karena dia dimakan daunnya. Oh iya ya. Kalau ulat itu pakai insidia. Itu dosisnya dikit aja udah hilang. Iya. Berarti belum kena residu ya Pak D? Belum, masih bagus. Masih bagus berarti. Jadi untuk tanah Pak D-nya sangat masih terjaga karena yang pertama dia walaupun memakai insektisida itu sangat jarang karena lahan Pak D-nya ini jarang terkena penyakit dan juga terserang hama. Juga yang dipakai Pak D-nya dosisnya dosis sangat kecil. Jadi ekosistemnya masih terjaga, tanahnya masih terjaga dan juga tidak rusak oleh racun. Mungkin hanya itu tadi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.